aku Della Dartian dan aku memerankan Rida di film Kisah Tanah Jawa. And welcome to MD Interview. Kau pikir ini solusi semua masalah? Kalau sampai terjadi apa-apa? Nih. Ya, aku di sini berperan sebagai Rida. Jadi Rida ini adalah sahabat dari kecil Hao. Jadi mereka tuh bener-bener, kemana-mana berdua gitu kan. Dan kalau nggak ada Rida, pasti nggak ada Hao gitu. Kemana-mana tuh pasti mereka sama-sama terus gitu. Sekolah bareng-bareng, rumah juga deketan gitu. Dan Rida selalu support Hao apapun itu. Rida juga dia membantu Hao juga untuk menjadi seksi dokumentasi untuk Hao retrokognisi atau untuk Hao buat konten YouTube gitu kan. Dan Rida itu dia hobi banget sama dunia fotografi yang juga jadinya malah menguntungkan untuk Hao juga, untuk membantu dia kalau misalnya lagi ada bikin konten-konten dan seminar-seminar juga dibantu oleh Rida. Jadi sebenarnya mereka tuh saling melengkapi lah gitu, satu sama lain. Sejauh mana? Nah, Rida ini karakter yang sangat menyenangkan. Dia itu jadi kayak sahabat yang sangat disukain sama semua orang gitu. Jadi kan ada tuh tipe orang yang bisa menjadi kayak dia tuh bisa menebarkan aura positif ke orang-orang lain. Nah, itulah Rida gitu. Jadi di mana ada Rida, di situ ada keriangan, keceriaan. Cara membangun karakter sebagai Rida, nah itu dia tuh. Karena Rida itu 11-12 sama aku sebenarnya. Jadi ada beberapa hal yang sangat menguntungkan aku justru. Jadi untuk memerankan Rida pun menjadi lebih mudah gitu kan. Karena ada beberapa hal di diri Rida, ada pula di aku gitu. Dan Rida kan orang Jogja juga. Kebetulan aku juga lahir dan kecil di Jogja gitu. Jadi memudahkan aku juga dalam membuat background story untuk Rida dan juga dialek juga gitu. Dan otomatis kedekatan-kedekatan itu yang menguntungkan aku untuk ngebentuk karakternya Rida gitu. Dan istilahnya Jogja udah bukan sebagai kota wisata atau kota liburan untuk aku. Jogja itu adalah kota aku pulang kampung gitu. Jadi ya untuk memerankan Rida benar-benar banyak keuntungan deh di aku. How? Dia sahabat yang selalu ada untuk Rida. Dan Rida itu istilahnya dari kecil kan dia tuh suka hal-hal yang berbau mistis kan. Dan dia juga melihat itu dari keluarganya Hao juga gitu. Jadi apa yang Hao suka, Rida pun suka gitu loh. Jadi sebenarnya mereka berdua tuh sama-sama saling menguntungkan satu sama lain gitu. Ya kalau nggak ada Hao ya nggak ada Rida gitu. Unik banget sih sebenarnya kalau sama Deva ya. Jadi dulu tuh kita sebenarnya pernah dipertemukan dalam satu proyek. Tapi ternyata proyek itu nggak jadi lah istilahnya gitu. Tapi kita udah pernah reading nih 2 minggu gitu. Jadi balik lagi keuntungan untukku. Jadi kita menggunakan reading yang dulu untuk bisa membangun chemistry. Dan satu lagi, Deva tuh pernah kuliah di Bali gitu. Dan aku dulu pernah besar di Bali juga. Jadi dari situ juga tuh ternyata kita ruang lingkupnya tuh sangat-sangat dekat gitu. Ya udah enak aja. Dan Deva kan orangnya juga bercandaan mulu kan. Jadi enak, cepet klopnya gitu. Tektokannya tuh cepet sama dia. Kesulitan sebenarnya karena di sini kan 70%-nya teknis ya. Justru kesulitannya mungkin lebih ke part teknisnya sih gitu. Dan dari kemarin kan faktor yang lumayan cukup sulit adalah cuaca gitu sih. Jadi ya pernah nih kita kemarin sempat nggak syuting karena lokasi kita kebanjiran kayak gitu. Maksudnya hal-hal
Hal-hal yang justru hal yang mempersulit itu adalah hal dari sisi teknisnya. Mas Awi dia tuh memberi kebebasan yang besar untuk kita gitu. Jadi dia membebaskan kita untuk mendesain karakter kita mau seperti apa. Contoh Rida nih kan. Aku mengusulkan Rida tuh pakai poni. Ini justru aku pertama kali nih aku karakter berponi seperti ini. Sebelumnya tuh nggak pernah gitu. Karena aku pikir Rida tuh kan orangnya dia bergerak terus kan, orangnya tuh nggak bisa diem gitu kan, dan dia juga bukan tipe yang rapih gitu. Jadi ya udah rambut berantakan atau gimana, dan dengan berponi otomatis dia akan memunculkan karakter yang lebih ceria gitu di dirinya Rida gitu, dan dia membebaskan itu. Selain itu dia orangnya kan detail banget ya, apalagi ini semua kan karena 70% teknis, jadi ya sesuatu ya harus sedetail itu sih memang. Dan hasilnya ya kita bisa lihat hasilnya film Kisah Tanah Jawa seperti apa. Mungkin kau dapat berlari, tapi yang Kesulitan karakter Rida adalah menjaga poni. Karena ini poni kan cepet banget panjang, jadi suka masuk ke mata tuh. Terus kayak yang paling, oh iya bener, kayaknya aku tuh musuhan sama anak continuity. Karena kan poni bergerak, terus kan harus tetap kan stay gitu kan si poni ini. Itu dia tuh kesulitannya. Jadi kayak, oh ya ini kurang nih, kurang pas nih di adegan selanjutnya, nggak gini nih poninya gitu. Poni. Yang membuat film Kisah Tanah Jawa ini patut untuk ditonton karena kan tokoh-tokoh ini hampir semuanya tokoh asli ya. Om Hao-nya jelas ada, kalian bisa nonton YouTube-nya kan. Kalau mau baca-baca sebelum nonton gitu, buku Kisah Tanah Jawa pun ada gitu kan. Jadi yang menarik adalah kalian bersinggungan dengan sesuatu yang real. Itu dia tuh. Jadi jangan sampai kalian nanti nonton terus melakukan hal-hal yang tidak harus dilakukan atau membicarakan sesuatu yang tidak boleh dibicarakan gitu. Karena aslinya ada nih, Walisdinya pun ada, jadi bahaya ya, jangan sebut namanya 3 kali. Setiap 10 tahun dia mencari mangsa agar terisi kekuatannya. Kau pikir ini solusi semua masalah? Cuma sampai terjadi apa-apa? Nih. Sebuah perjanjian dengan jin Banaspati yang akan membuatnya hidup selamanya sebagai pocong gundul. Sebenarnya ibu tidak setuju Hao melakukan retrokognisi.